Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Di balik tirai misterius yang menyelimuti bumi, ada tempat-tempat yang muncul secara tiba-tiba, mengundang rasa penasaran dan kekaguman. Dari sinkhole raksasa yang menelan bangunan di Guatemala, hingga pulau baru yang muncul di perairan Pakistan setelah gempa dahsyat. Fenomena-fenomena ini menunjukkan betapa dinamisnya bumi kita. Mereka mengungkapkan kekuatan alam yang luar biasa dan proses geologis yang belum sepenuhnya dipahami. Bayangkan, sebuah pulau yang muncul secara tiba-tiba di tengah laut, atau sebuah danau yang terbentuk di gurun pasir tanpa peringatan apapun. Fenomena-fenomena ini tidak hanya menarik perhatian ilmuwan, tetapi juga membuktikan bahwa bumi masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas untuk kalian 15 tempat misterius yang muncul secara tiba-tiba, membawa kita menjelajahi keajaiban alam yang terus mengubah wajah bumi kita. Tapi sebelum masuk inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Danau Gausa. Danau Gausa yang muncul secara tiba-tiba di tengah gurun Tunisia pada tahun 2014 menjadi fenomena alam yang menarik perhatian banyak pihak. Danau ini terbentuk di wilayah yang dikenal dengan kondisi kekeringan ekstrim, sehingga kemunculannya dianggap sebagai kejadian yang luar biasa. Dengan kedalaman sekitar 6 meter dan luas sekitar 1 hektar, danau ini awalnya memiliki air yang jernih dan tampak menyegarkan. Kemunculannya pertama kali dilaporkan oleh sekelompok gembala setempat yang terkejut menemukan danau tersebut, mengingat sebelumnya tidak ada tanda-tanda keberadaan sumber air sebesar itu di daerah tersebut. Fenomena ini memicu berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan adanya pergeseran tanah atau aktivitas geologis yang menyebabkan munculnya danau tersebut. Meskipun danau ini awalnya dianggap sebagai berkah bagi masyarakat setempat yang hidup di daerah kering, seiring waktu muncul kekhawatiran mengenai keamanan dan kualitas airnya. Air danau yang semula jernih mulai berubah menjadi keruh, memicu dugaan adanya kontaminasi. Para ilmuwan yang meneliti danau ini menyatakan bahwa kemunculannya mungkin terkait dengan aktivitas seismik kecil yang terjadi di wilayah tersebut. Gempa tersebut diduga telah mengalihkan aliran sungai bawah tanah sehingga menyebabkan air terkumpul di permukaan. Namun, wilayah ini juga dikenal sebagai deposit fosfat yang tinggi yang dapat melewaskan zat-zat berbahaya seperti limbah karsinogenik dan radioaktif ke dalam air. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi bahaya kesehatan bagi siapapun yang bersentuhan dengan air danau. Beberapa penelitian lebih lanjut mengungkap bahwa danau ini mungkin tidak stabil secara geologis, karena terbentuk dari proses alami yang tidak biasa dan belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, perubahan warna air yang semakin keruh menunjukkan kemungkinan adanya akumulasi zat-zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alamiah di sekitarnya. Masyarakat setempat yang awalnya antusias dengan keberadaan danau ini mulai mempertanyakan keamanan dari danau ini. Pulau Hangga Tonga. Pulau Hangga Tonga merupakan salah satu fenomena geologis yang paling menarik dalam sejarah modern. Pulau ini muncul secara tiba-tiba di tengah Samudra Pasifik Selatan akibat letusan gunung berapi bawah laut pada tahun 2014 sampai 2015. Letusan tersebut tidak hanya menciptakan pulau baru, tetapi juga mengungkap proses dinamis pembentukan daratan yang jarang teramati dalam skala waktu manusia. Pulau ini terletak di antara dua pulau kecil yang sudah ada sebelumnya, yaitu Hangga Tonga dan Hangga Ha'apai, yang merupakan bagian dari Kerajaan Tangga. Keberadaan pulau ini menjadi bukti nyata bagaimana aktivitas vulkanik dapat mengubah lanskap bumi secara dramatis dalam waktu singkat. Proses pembentukannya dimulai ketika magma dari dalam bumi naik ke permukaan dasar laut, menyemburkan material vulkanik seperti abu, batuan, dan lava yang kemudian mengeras dan membentuk daratan baru. Awalnya, para ilmuwan memperkirakan pulau ini akan cepat hilang karena material vulkanik yang membentuknya dianggap tidak stabil. Namun kenyataannya pulau ini bertahan lebih lama dari perkiraan.
bahkan mencapai ketinggian sekitar 120 meter di atas permukaan laut. Material vulkanik yang dikeluarkan selama letusan membentuk struktur yang cukup kokoh untuk menahan gempuran ombak dan angin. Pulau Hanga Tonga juga menarik perhatian karena lokasinya yang terpencil dan sulit dijangkau. Kerajaan Tonga, yang merupakan negara kepulauan di Pasifik Selatan, dikenal sebagai salah satu wilayah paling terisolasi di dunia. Keberadaan pulau baru ini menambah kompleksitas geografis dan geologis wilayah tersebut. Meskipun secara teknis menjadi bagian dari Tonga, pulau ini tidak dihuni dan tidak memiliki infrastruktur apapun. Letaknya yang jauh dari daratan utama serta keberadaan gunung berapi aktif di bawah laut membuatnya berpotensi berbahaya untuk didekati. Monolit misterius di Utah. Monolit misterius di Utah, Amerika Serikat pertama kali ditemukan pada 18 November 2020 oleh petugas Departemen Kehidupan Liar Utah saat melakukan survei udara di wilayah terpencil di gurun pasir. Struktur logam ini memiliki tinggi sekitar 3 hingga 3,6 meter dengan permukaan yang mengkilap dan tampak seperti terbuat dari bahan logam yang dipoles. Lokasinya yang terisolasi jauh dari pemukiman manusia menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul dan tujuan pembuatannya. Tidak ada jejak kendaraan atau alat berat di sekitarnya yang menunjukkan proses pemasangan, sehingga metode pendirian monolit ini tetap menjadi teka-teki. Kemunculannya yang tiba-tiba memicu spekulasi luas, termasuk kemungkinan keterlibatan makhluk luar angkasa atau pesan simbolis dari entitas yang tidak dikenal. Munculnya monolit Utah dengan cepat menarik perhatian global, terutama karena kemiripannya dengan monolit alien dalam film 2001: A Space Odyssey, karya Stanley Kubrick. Film tersebut menggambarkan monolit sebagai subjek yang memicu evolusi kecerdasan manusia. Hanya 10 hari setelah penemuan monolit Utah pada 27 November 2020, monolit serupa ditemukan di Batca Doamnei, Rumania. Monolit ini juga terbuat dari logam yang memiliki desain yang mirip, namun menghilang secara misterius dalam waktu singkat setelah ditemukan. Kejadian ini semakin memperkuat misteri dan menimbulkan pertanyaan tentang apakah monolit-monolit ini saling terkait atau merupakan bagian dari fenomena yang lebih besar. Sepanjang tahun 2020, lebih dari 200 monolit muncul di berbagai belahan dunia, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Monolit-monolit ini memiliki variasi bahan dan desain, mulai dari logam hingga bahan organik seperti jahe, seperti yang ditemukan di San Francisco pada hari Natal. Fenomena ini memicu diskusi intensif di kalangan ilmuwan, seniman, dan masyarakat umum tentang makna di balik kemunculan monolit-monolit tersebut. Beberapa teori mengaitkannya dengan seni instalasi modern, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol misterius yang mungkin memiliki pesan filosofis atau spiritual. Sinkhole Guatemala. Sinkhole Guatemala yang muncul pada tahun 2010 di kota Guatemala merupakan fenomena geologis yang menarik perhatian dunia karena kemunculannya yang tiba-tiba dan skala yang luar biasa. Lubang raksasa ini memiliki diameter sekitar 20 meter dan kedalaman lebih dari 30 meter, menelan sebuah pabrik dan beberapa bangunan di sekitarnya. Kejadian ini terjadi setelah badai tropis Agatha melanda wilayah tersebut, menyebabkan curah hujan yang sangat tinggi. Kombinasi antara kondisi tanah yang rapuh dan sistem drainase yang buruk diduga menjadi penyebab utama terbentuknya sinkhole ini. Fenomena sinkhole di Guatemala bukanlah yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Pada tahun 2007, sebuah sinkhole serupa muncul di kawasan yang berdekatan dengan kedalaman mencapai 100 meter. Kedua kejadian ini mengungkapkan kerentanan wilayah kota Guatemala terhadap fenomena geologis semacam ini. Wilayah ini dibangun di atas lapisan vulkanik yang kaya akan material piroklastik seperti abu dan batu apung yang cenderung mudah terkikis oleh air. Selain itu, aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan eksploitasi air tanah turut mempercepat proses erosi bawah tanah. Sinkhole Guatemala juga mengungkap kompleksitas interaksi antara faktor alam dan manusia dalam pembentukan fenomena geologis. Analisis geologis menunjukkan bahwa lapisan tanah di wilayah tersebut terdiri dari endapan vulkanik yang tidak terkonsolidasi dengan baik, sehingga mudah larut ketika terkena aliran air. Sistem drainase yang tidak memadai dan urbanisasi yang cepat memperburuk kondisi ini, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap pembentukan sinkhole.
Fenomena ini bukan hanya sekedar kejadian alam, tetapi juga mencerminkan dampak dari perencanaan kota yang kurang memperhatikan kondisi geologis. Pulau Shelley. Keberadaan Pulau Shelley yang sebelumnya tidak tercatat dalam peta atau dokumen geografis menimbulkan pertanyaan tentang asal-usul dan proses pembentukannya. Pulau ini pertama kali terdeteksi melalui citra satelit pada tahun 2013 ketika sebuah daratan baru muncul di perairan Laut Merah dekat dengan wilayah pesisir Sudan. Kemunculannya yang mendadak dikaitkan dengan aktivitas vulkanik bawah laut yang intens yang menyebabkan naiknya material dari dasar laut hingga membentuk daratan baru. Fenomena ini memberikan gambaran tentang dinamika bumi yang terus berubah dan belum sepenuhnya dipahami. Dari segi ukuran, Pulau Shelley memiliki luas sekitar 0,5 km persegi dengan ketinggian maksimum mencapai 70 meter di atas permukaan laut. Struktur pulau ini terdiri dari batuan vulkanik dan abu yang mengeras yang menunjukkan bahwa pembentukannya terjadi melalui erupsi gunung berapi bawah laut. Analisis geokimia terhadap material yang ditemukan di pulau ini mengungkap adanya kandungan mineral seperti basalt dan sulfur yang merupakan indikator kuat aktivitas vulkanik. Selain itu, keberadaan retakan dan celah di permukaan pulau menunjukkan bahwa proses pembentukannya masih berlangsung, meskipun dengan intensitas yang lebih rendah dibandingkan saat pertama kali muncul. Meskipun usianya masih relatif muda, pulau ini telah menjadi habitat bagi beberapa organisme pionir, seperti lumut dan tumbuhan kecil yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim. Video UFO yang dirilis oleh Pentagon. Pada tahun 2020, Pentagon secara resmi merilis beberapa video yang sebelumnya telah bocor ke publik. Video-video ini menampilkan fenomena udara yang tak teridentifikasi atau Unidentified Flying Object yang direkam oleh pilot Angkatan Laut Amerika Serikat. Video tersebut berasal dari tahun 2007 ketika seorang anggota situs web Above Top Secret mengklaim telah bekerja di kapal induk Amerika Serikat dan berhasil menyelundupkan rekaman tersebut keluar dari kapal. Insiden pertama yang terekam terjadi pada November 2004 di lepas pantai San Diego, California. Pada saat itu, kapal induk USS Nimitz dan kapal penjelajah rudal USS Princeton sedang melakukan latihan rutin. USS Princeton mendeteksi bacaan aneh di radar mereka, menunjukkan objek yang bergerak dengan pola tidak biasa di dekat Pulau San Clemente. Objek tersebut tidak menyerupai gerakan pesawat konvensional, baik dalam hal kecepatan maupun manuver. Ketika dua jet tempur FA-18 Super Hornet dari USS Nimitz dikirim untuk menyelidiki, mereka menemukan objek oval berwarna putih yang melayang di atas permukaan air. Objek tersebut memiliki ukuran yang sebanding dengan jet tempur, namun tidak memiliki sayap, sirip, atau sistem propulsi yang terlihat. Bentuknya menyerupai permen tic-tac raksasa. Ketika jet mendekat untuk mengamati lebih dekat, objek tersebut tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, mencapai sekitar 3.000 mil per jam atau lebih dari 5 kali kecepatan suara. Kecepatan ini jauh melebihi kemampuan pesawat buatan manusia yang diketahui pada saat itu. Selain itu, objek tersebut mampu berhenti dan berakselerasi secara tiba-tiba, serta melakukan manuver yang tidak mungkin dilakukan oleh pesawat konvensional karena akan menghasilkan gaya gravitasi yang menghancurkan struktur pesawat dan membahayakan pilot. Fenomena ini mengundang berbagai spekulasi dan analisis dari para ahli. Beberapa teori mencoba menjelaskan objek tersebut sebagai hasil teknologi canggih yang dimiliki oleh negara tertentu, sementara yang lain menganggapnya sebagai bukti adanya kehidupan di luar bumi. Namun, tidak ada penjelasan resmi yang memuaskan dari pemerintah atau militer Amerika Serikat yang dapat mengungkap asal-usul atau teknologi di balik objek tersebut. Pintu aneh yang tidak menuju kemanapun. Di kota Sanning, Inggris, sebuah fenomena aneh terjadi pada tahun 2016 ketika sebuah pintu misterius muncul di dasar sungai Thames, tepatnya di bawah jembatan Sanning. Pintu ini hanya dapat diakses dengan menggunakan perahu yang menambah aura misterius yang menyelimutinya. Tidak ada catatan resmi atau penjelasan yang jelas mengenai asal-usul pintu tersebut. Beberapa spekulasi awal menyebutkan bahwa pintu ini mungkin merupakan karya seni dari seorang seniman yang dikenal dengan nama Impro. Impro dikenal karena karyanya yang seringkali bersifat interaktif dan memicu keingintahuan publik.
Namun, tidak ada pernyataan resmi dari seniman tersebut yang mengkonfirmasi atau menyangkal keterlibatannya dalam penciptaan pintu ini. Selain teori seni, muncul pula dugaan bahwa pintu ini merupakan bentuk pernyataan politik, terutama karena kemunculannya bertepatan dengan tahun 2016 ketika Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa melalui referendum Brexit. Beberapa analisis berpendapat bahwa pintu ini mungkin merupakan simbol dari pintu keluar yang metaforis, merepresentasikan keputusan bersejarah tersebut. Namun tidak ada bukti konkret yang mendukung teori ini, sehingga ia tetap menjadi bagian dari spekulasi publik. Fenomena ini juga memicu diskusi tentang bagaimana seni dan politik dapat tumpang tindih dalam menciptakan simbol-simbol yang memicu perdebatan dan interpretasi. Teori-teori lain juga bermunculan, dengan beberapa orang meyakini bahwa pintu ini memiliki unsur magis atau supernatural. Beberapa laporan menyebutkan bahwa penduduk setempat merasa ada sesuatu yang tidak biasa tentang pintu tersebut, seolah-olah ia memiliki energi atau aura tertentu. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim ini, kepercayaan akan hal-hal mistis tetap menjadi bagian dari narasi yang mengelilingi pintu misterius ini. Portal ke dimensi lain. Laporan mengenai munculnya portal yang diduga menunjukkan kota-kota dari dimensi lain di Tiongkok telah menarik perhatian banyak pihak dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini pertama kali dilaporkan sekitar tahun 2018 ketika beberapa video dan foto yang diunggah ke media sosial menunjukkan penampakan mirip kota-kota megah yang muncul di langit. Beberapa peristiwa terjadi di wilayah seperti Foshan, Guangdong, dan Xinjiang. Meskipun banyak spekulasi yang beredar, tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah Tiongkok mengenai fenomena ini. Beberapa ilmuwan mencoba memberikan penjelasan awal, menyatakan bahwa hal tersebut mungkin terkait dengan fenomena atmosfer atau efek optik yang disebabkan oleh kondisi cuaca tertentu. Bukti visual yang terekam menunjukkan struktur yang mirip bangunan tinggi, jalan raya, dan bahkan pepohonan yang terlihat jelas di langit. Beberapa rekaman video menunjukkan bahwa fenomena ini dapat bertahan selama beberapa menit sebelum menghilang secara tiba-tiba. Meskipun kualitas video yang beredar seringkali tidak jelas, beberapa analisis menunjukkan bahwa fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya sebagai ilusi optik biasa. Beberapa peneliti independen mencoba menghubungkan kejadian ini dengan fenomena alam seperti fata morgana superior, yaitu fata morgana yang terjadi ketika lapisan udara hangat berada di atas lapisan udara dingin, sehingga menciptakan ilusi objek yang jauh terlihat dekat. Namun, skala dan detail dari fenomena ini membuat penjelasan tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Beberapa teori lain yang diajukan mencoba menghubungkan fenomena ini dengan kemungkinan adanya dimensi paralel atau lubang dimensi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta mungkin terdiri dari banyak dimensi yang saling bertumpang tindih, dan dalam kondisi tertentu batas antara dimensi tersebut dapat menjadi tipis. Dune 7. Wilayah selatan Namibia dikenal dengan bentang alamnya yang dramatis, terutama keberadaan gurun pasir yang menakjubkan. Salah satu yang paling mencolok adalah Dune 7 yang terletak di dekat kota pesisir Walvis Bay. Dune 7 merupakan salah satu gurun pasir tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai sekitar 383 meter di atas permukaan laut. Nama Dune 7 diberikan karena posisinya sebagai gurun pasir ketujuh dalam deretan gurun pasir yang membentang di sepanjang sungai Sauchap di Gurun Namib. Gurun Namib sendiri dianggap sebagai salah satu gurun tertua di dunia dengan usia yang diperkirakan mencapai 55 juta tahun, menjadikannya saksi bisu dari perubahan geologis yang terjadi selama jutaan tahun. Dune 7 tidak hanya menarik perhatian karena ketinggiannya, tetapi juga karena proses bentukannya yang unik. Gurun pasir ini terbentuk dari pasir yang berasal dari dataran tinggi di pedalaman Namibia yang terbawa oleh angin kencang ke arah barat menuju pesisir Atlantik. Proses akumulasi pasir ini terjadi selama ribuan tahun, membentuk struktur yang megah dan stabil. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh interaksi antara arus laut dingin Bangaula yang mengalir di sepanjang pantai Namibia dan iklim gurun yang kering. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan lingkungan yang ideal bagi pembentukan dan pertumbuhan gurun pasir seperti Dune 7. Keberadaan Dune 7 juga mengungkap aspek-aspek misterius dari alam. Gurun pasir ini seolah-olah muncul secara tiba-tiba di tengah landscape yang luas dan kosong, menciptakan kontras yang mencolok dengan lingkungan di sekitarnya.
Proses pembentukannya yang lambat namun pasti, serta ketahanannya terhadap erosi angin dan waktu, menjadikannya sebagai fenomena alam yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Bola besi misterius di Jepang. Pada Februari 2023 di pantai Ensu yang terletak di Hamamatsu, Jepang, sebuah bola besi raksasa berkarat dengan diameter sekitar 1,5 meter ditemukan. Benda tersebut menarik perhatian besar karena asal-usulnya yang tidak diketahui. Pihak berwenang segera menutup area sekitar 200 meter di sekeliling bola tersebut untuk alasan keamanan dan investigasi. Banyak spekulasi bermunculan, termasuk kekhawatiran bahwa benda itu mungkin merupakan ranjau laut dari era Perang Dunia II. Tim penjinak bom dipanggil untuk memeriksa dan memastikan keamanan benda tersebut. Namun, setelah dilakukan pemindaian sinar X, terungkap bahwa bola tersebut ternyata kosong. Tidak mengandung bahan peledak atau mekanisme berbahaya lainnya. Penemuan ini memicu berbagai teori mulai dari kemungkinan bahwa benda itu adalah sisa-sisa teknologi luar angkasa hingga benda yang terkait dengan cerita fiksi seperti telur Godzilla. Analisis material menunjukkan bahwa bola tersebut terbuat dari besi yang telah mengalami korosi akibat paparan air laut dalam waktu lama. Namun tidak ada tanda-tanda atau tulisan yang dapat memberikan petunjuk tentang pembuatannya atau fungsinya. Beberapa ahli menyatakan bahwa benda tersebut mungkin merupakan bagian dari peralatan industri yang terlepas dari kapal atau instalasi lepas pantai. Namun, teori ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan mengapa benda tersebut memiliki bentuk yang begitu simetris dan tidak memiliki sambungan atau bagian yang terlihat. Penduduk setempat mengaku bahwa bola tersebut telah berada di pantai selama beberapa minggu sebelum media meliputnya. Yang menimbulkan pertanyaan mengapa benda itu tidak segera dilaporkan atau diperhatikan sebelumnya. Kawah Batagaika. Kawah Batagaika yang terletak di wilayah terpencil di Siberia, Rusia, merupakan salah satu fenomena alam yang paling menarik dan misterius di dunia. Kawah ini mulai terbentuk pada tahun 1960-an setelah area hutan di sekitarnya ditebangi secara besar-besaran. Tanpa perlindungan dari pohon-pohon, permukaan tanah menjadi lebih panas karena sinar matahari langsung dan kurangnya transpirasi yang biasanya membantu mendinginkan permukaan. Hal ini memicu pencarian permafrost, lapisan tanah yang membeku yang kemudian menyebabkan tanah ambles dan membentuk kawah raksasa. Kawah ini terus membesar dan dalam, mencapai panjang sekitar 1 km dan kedalaman hingga 100 meter. Kawah Batagaika sering disebut sebagai gerbang ke dunia lain atau pintu neraka oleh penduduk setempat karena ukurannya yang besar dan penampilannya yang menakutkan. Suara gemuruh yang terdengar dari kawah ini seringkali dianggap sebagai suara mengerikan yang menambah kesan misteriusnya. Namun secara ilmiah, suara tersebut disebabkan oleh tanah yang jatuh ke dalam kawah. Kawah ini terus berkembang karena pencairan permafrost yang dipercepat oleh perubahan iklim. Setiap tahun, kawah ini melebar sekitar 9 hingga 30,5 meter, menelan apapun yang berada di permukaannya. Dinding kawah ini mengungkap lapisan-lapisan tanah yang berusia ribuan tahun, bahkan mungkin hingga 200.000 tahun. Penelitian di kawah ini telah mengungkapkan fosil-fosil hewan purba seperti kuda prasejarah, bison stepa prasejarah, dan sisa-sisa singa gua. Selain itu, kawah ini juga mengandung informasi tentang perubahan lingkungan yang terjadi selama ribuan tahun. Pencairan permafrost di kawasan ini melepaskan gas metana dan karbon dioksida ke atmosfer yang memperburuk perubahan iklim. Pulau misterius. Pulau baru yang muncul di lepas pantai Prancis ini diklaim sebagai pulau pertama yang muncul dalam kurun waktu 500 tahun terakhir. Pulau ini tidak tercantum dalam peta manapun dan belum memiliki nama resmi. Saat air pasang, luas pulau ini mencapai sekitar 2,5 lapangan sepak bola atau sekitar 17.000 meter persegi. Sementara saat air surut, ukurannya membesar 10 kali lipat menjadi 170.000 meter persegi. Perubahan ukuran ini disebabkan oleh dinamika pasang surut air laut yang mempengaruhi bentuk dan struktur pulau. Secara ekologis, pulau ini telah mengalami perkembangan yang menarik. Pada suatu periode, pulau ini didukung oleh 6 atau 7 jenis vegetasi yang berhasil tumbuh di atasnya. Selain itu, pulau ini menjadi habitat bagi beberapa jenis krustasea dan kumbang yang menunjukkan bahwa kehidupan mulai berkembang meskipun kondisi lingkungannya masih stabil.
Namun, badai besar yang terjadi pada Februari lalu memotong pulau ini menjadi 2 bagian dan menghanyutkan tanaman muda yang sempat tumbuh. Meskipun demikian, pulau ini tetap bertahan dan kehidupan krustasea serta kubang masih dapat ditemukan. Keberadaan organisme ini mengungkap ketahanan kehidupan dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ekstrim. Para ahli geologi dan naturalis memiliki pandangan yang menarik tentang masa depan pulau ini. Mereka memperkirakan bahwa pulau ini mungkin akan terus membesar karena pengaruh arus laut dan proses erosi pantai yang membawa sedimen baru ke wilayah tersebut. Proses ini dapat memperluas daratan pulau secara bertahap, jadikannya sebagai subjek penelitian yang penting untuk memahami bagaimana pulau-pulau baru terbentuk dan berkembang. Kawah misterius di Semenanjung Yamal. Siberia, sebuah wilayah luas di Rusia yang dikenal dengan kondisi alamnya yang ekstrim, menjadi lokasi munculnya beberapa kawah misterius yang menarik perhatian ilmuwan dan peneliti dari berbagai belahan dunia. Kawah-kawah ini pertama kali ditemukan pada tahun 2014 di Semenanjung Yamal, yang dalam bahasa lokal berarti ujung dunia. Kawah terbesar yang ditemukan memiliki diameter sekitar 30 meter dengan kedalaman mencapai lebih dari 70 meter. Fenomena ini muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan berbagai spekulasi mengenai asal-usulnya. Analisis awal menunjukkan bahwa kawah tersebut terbentuk akibat ledakan gas metana yang terperangkap di bawah lapisan es abadi atau permafrost. Permafrost, lapisan tanah yang membeku secara permanen, menjadi kunci utama dalam memahami pembentukan kawah-kawah ini. Selama beberapa dekade terakhir, suhu di Siberia meningkat lebih cepat dibandingkan wilayah lain di dunia, menyebabkan pencairan permafrost secara signifikan. Proses ini melepaskan gas metana yang sebelumnya terperangkap di dalam tanah. Akumulasi gas metana dalam jumlah besar menciptakan tekanan tinggi di bawah permukaan tanah, hingga airnya meledak dan membentuk kawah. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Semenanjung Yamal, tetapi juga di wilayah lain seperti Taimyr dan Gidan, menunjukkan bahwa pembentukan kawah merupakan dampak dari perubahan iklim yang ekstrim. Patung batu misterius di Inggris. Pada tahun 2021, fenomena kemunculan patung-patung batu yang aneh di distrik Danau, khususnya di lembah Barrowdale, barat laut Inggris, menarik perhatian banyak pihak. Patung-patung ini memiliki bentuk yang menyeramkan, mengingatkan pada suasana film horor Blair Witch. Kemunculannya yang tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas menimbulkan berbagai spekulasi mulai dari karya seni misterius hingga fenomena paranormal. Distrik Danau sendiri telah lama dikenal sebagai wilayah yang kaya akan legenda dari cerita-cerita menakutkan, sehingga kemunculan patung-patung ini seolah memperkuat aura mistis yang melingkupi daerah tersebut. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah distrik Danau adalah kisah tentang Long Meg, sebuah lingkaran batu yang diyakini memiliki asal-usul yang misterius. Menurut cerita rakyat setempat, Long Meg adalah seorang wanita bernama Meg of Meldon yang hidup pada abad ke-13. Ia dan putri-putrinya dikutuk oleh Michael Scott, seorang penyihir kuat, dan diubah menjadi batu. Lingkaran batu ini terdiri dari sekitar 60 batu besar, dengan batu utama yang dikenal sebagai Long Meg memiliki tinggi sekitar 3,7 meter. Legenda ini telah menjadi bagian dari budaya lokal selama berabad-abad, dan kemunculan patung-patung batu baru di lembah Barrowdale seolah menghidupkan kembali cerita-cerita kuno tersebut. Beberapa teori menyebutkan bahwa patung-patung tersebut mungkin merupakan karya seniman lokal yang ingin menciptakan suasana misterius atau bahkan sebagai bentuk protes terhadap modernisasi yang menggerus budaya tradisional. Namun tidak ada bukti konkret yang mengarah pada identitas pembuatnya, sehingga kemunculannya tetap menjadi misteri. Selain itu, lokasi kemunculan patung-patung ini seringkali berada di tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau, menjadikan mereka seolah muncul dari ketiadaan. Munculnya pulau baru di Pakistan. Pada tanggal 24 September 2013, gempa bumi dahsyat dengan kekuatan 7,7 skala Richter menggugah wilayah Balochistan di Pakistan. Gempa ini tidak hanya menyebabkan kerusakan parah dan menewaskan ratusan orang, tetapi juga mengakibatkan lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal. Dampak gempa ini sangat luas, mempengaruhi infrastruktur, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat setempat. Namun di tengah bencana yang memilukan ini, fenomena alam yang luar biasa terjadi.
2 hari setelah gempa, tepatnya pada 26 September 2013, sebuah pulau baru muncul secara tiba-tiba di perairan dekat pesisir Gwadar, Provinsi Balochistan. Kejadian ini menarik perhatian para ilmuwan dan media internasional karena pulau tersebut terbentuk dalam waktu yang sangat singkat setelah gempa. Pulau baru ini terletak sekitar 1 km dari pantai dan memiliki ukuran yang cukup signifikan. Berdasarkan citra satelit yang direkam oleh NASA, pulau tersebut memiliki panjang sekitar 90 meter, lebar 40 meter, dan ketinggian sekitar 20 meter di atas permukaan laut. Para ahli geologi yang melakukan investigasi menyimpulkan bahwa pulau ini kemungkinan besar merupakan gunung lumpur, sebuah fenomena geologis yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut. Gunung lumpur terbentuk ketika tekanan dari dalam bumi mendorong material seperti lumpur, gas, dan batuan ke permukaan melalui rekahan yang terjadi akibat gempa. Fenomena ini bukanlah hal yang sepenuhnya baru di wilayah tersebut, karena kawasan ini dikenal sebagai zona subduksi aktif di mana lempeng Arab dan lempeng Eurasia bertemu. Keunikan pulau ini tidak hanya terletak pada proses pembentukannya yang cepat, tetapi juga pada komposisi materialnya. Analisis lebih lanjut mengungkap bahwa pulau tersebut terdiri dari campuran lumpur, batuan, dan gas metana yang terperangkap di bawah permukaan. Gas metana ini menyebabkan pulau tersebut memiliki sifat yang mudah terbakar, dan beberapa laporan menyebutkan bahwa api dapat menyala ketika material di permukaan pulau terkena percikan api.